Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dalam acara kita hari ini, yaitu Pondok Ramadan, Ustadz akan menyapa semua santri MI Manurul Islam mulai dari kelas 1, 2, 3. Masih tetap semangat kan menjalankan ibadah puasanya? Ayo, siapa yang hari ini sudah 10 kali tidak berpuasanya? Atau siapa yang punya grup puasa sampai duhur atau sampai asar, atau semuanya sudah mulai tadi makan sahur sampai maghrib nanti berbuka puasanya? Kalau seperti itu berarti kalian yang di rumah sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ustadz menyampaikan bahwa kalian tetap semangat murojaah di rumah. Ingat, ketika Allah sudah berkehendak kalian selama bulan Ramadan ini untuk tetap di rumah, berarti Allah sayang kepada kalian. Artinya, murojaah tetap dilaksanakan, disuruh maupun tidak disuruh. Disuruh orang tua, berarti kalian tergantung kepada orang tua, takut kepada orang tua. Akan tetapi kalau kalian, terutama yang kelas 3 nih, kelas 3, kelas 2, kalian harus semangat dan tetap semangat meskipun tanpa disuruh sama orang tua. Ingat, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Ayo, siapa yang tahu? Betul, surat Al-Alaq. Santri MI Manurul Islam, semoga kalian di rumah dalam suasana yang seperti kalian rasakan seperti ini. Apakah kalian juga sama dengan ustadz dan ustadzah yang ada di MI Manurul Islam? Kangen terhadap kalian, rindu kepada sekolah tercinta kita? Semoga itu menjadi doa di bulan Ramadan ini. Bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak ketika kita sudah dijadwalkan untuk masuk di tahun ajaran baru, kita sudah bisa bertatap muka lagi. Santri dan santriwati MI Manurul Islam, ingat, kalian sekolah di MI Manurul Islam ini karakternya adalah Islam. Islam karakternya identik dengan Al-Quran. Siapa yang belum hafal juz 30? Ayo, siapa yang sudah menyelesaikan, yang kelas 1 sudah menyelesaikan 5 juz? Atau siapa di antara kalian hampir 200, kurang lebih 200 santri MI Manurul Islam, siapa yang sudah menyelesaikan 5 juz? Kalau belum, ayo kita berlomba-lomba untuk mengejar hafalan kita. Bukan MI yang harus mentargetkan 5 juz itu, akan tetapi kalian sebagai anak yang soleh dan solehah nantinya akan menghadiahkan mahkota kelak ketika nanti di surga. Ingat bahwa keutamaan penghafal Al-Quran salah satunya adalah memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya kedua orang tuanya, akan tetapi 10 lagi kerabat-kerabatnya. Siapa yang masih kelas 3 belum hafal juz 30?
atau kelas 1 yang sudah hafal 2 juz, semuanya sudah hafal ya, tentunya dengan semangat murajaah meskipun kalian belajar di rumah. Ingat bahwa pandemi ini, wabah ini bukan settingan manusia, akan tapi Allah sudah berkehendak. Kalau tahun lalu lagi yang kelas 3, yang kelas 2, kita pondok Ramadannya bisa bertatapan muka. Jadi ketahuan siapa yang belum berpuasa, siapa yang masih segar ketika berpuasa, atau ketika kalian masih berpuasa tetap semangat dan masih menunjukkan bahwa kalian menjadi anak-anak hebat. Ingat ya, bahwa nanti ketika kalian masuk itu Ustadz akan keliling di setiap kelompoknya, kelompok tahfidnya, bahwa kalian akan lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi pesannya Ustadz dalam acara yang singkat padat ini, semoga kita terutama Ustadz dan Ustadzahnya menambah hafalan. Insya Allah Ustadz dan Ustadzahnya tidak mau kalah dengan kalian yang ada di rumah. Nanti tahun ajaran baru, setiap santri berhak untuk bertanya sambung ayat dan sambung surat kepada Ustadz dan Ustadzahnya. Itu tantangannya. Apakah kalian siap? Itu siap dong, santri manor Islam gitu ya. Baik, tetap semangat. Insya Allah kita ketemu di tahun ajaran baru. Insya Allah Pondok Ramadan tahun ini memang kita tidak bertatapan muka secara langsung, kan, tapi kita secara gaib. Ini bil gaib namanya. Bukan hanya hafalan bil gaib, akan tetapi juga pondok Ramadan kita bil gaib. Kalau dulu kita bermuajah, kita ketemu secara langsung, jadi tahu nih ustadz-ustadznya siapa yang nggak puasa. Karena tapi hari ini kita anak-anakku sekalian bisa di rumah sambil duduk, sambil jangan tiduran ya. Ini video jangan ditonton di tempat yang terlarang. Ingat loh ya. Baik, tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap semangat murojaah meskipun kalian di rumah dan tidak ada aktivitas untuk ke sekolah. Demikian pengantar dari Ustadz. Insya Allah akan disambung bersama Ustadzah Dewi nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Jumpa lagi bersama Ustadzah Dewi yang akan mengisi sebuah cerita yang berjudul Raja Sulaiman. Anak-anak, tahukah anak-anak cerita tentang Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman adalah seorang raja di kala itu. Beliau mempunyai istana yang sangat megah. Istananya itu dipenuhi dengan berbagai macam apa yang beliau inginkan. Beliau sangat kaya, punya banyak sekali bala tentara, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, dan tak lupa dari golongan apa anak-anak? Dari golongan hewan. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman untuk bisa berbicara dari ketiga golongan itu. Bayangkan anak-anak, tahukah anak-anak siapa lagi yang bisa berbicara dengan hewan? Kita pasti tidak tahu, karena yang kita tahu hanyalah Nabi Sulaiman.
Baik anak-anak, sekarang Ustazah mulai cerita. Didengarkan yang baik, Ustazah yakin anak-anak sangat senang dengan apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Pada suatu hari, Raja Sulaiman ditemui oleh Panglima Perang. Panglima Perang datang mendatangi Raja Sulaiman. Wahai Raja, rakyat di Sabang sana ingin bertemu dengan Raja. Apakah Raja bersedia menemuinya? Karena mereka tidak bisa datang ke sini karena kerajaan Baitul Maqdis ini sangat jauh dan mereka tidak mempunyai bekal untuk bisa berhadapan dengan Raja. Kemudian Raja menjawab dengan tegas dan sangat bijaksana. Baik, saya yang akan mendatangi mereka. Saya yakin mereka adalah rakyat-rakyat yang setia kepada kami semuanya. Dan rakyat yang menyembah Allah sama dengan kita. Silahkan disiapkan semua bala tentara, baik dari tentara manusia, tentara jin, maupun hewan. Jangan lupa asisten saya, burung hudhud, untuk selalu bersama saya dimanapun saya berada. Baik Raja, akan segera kami siapkan. Kemudian Panglima itu sudah menyiapkan semuanya dan berangkatlah seluruh pasukan yang dipimpin sendiri oleh Raja Sulaiman. Di perjalanan, burung hudhud bertemu dengan teman barunya. Wah, itu teman baru. Dari mana dia? Aku harus ke sana. Terbanglah burung hudhud bertemu dengan temannya. Kemudian burung hudhud berbicara dengan temannya. Hai teman, kamu dari mana? Aku dari Sabah. Aku ini dari Sabah. Aku punya ratu. Ratuku itu bernama Balkis. Dia itu sangat cantik dan bijaksana. Tetapi dia dan seluruh golongannya menyembah matahari. Kerajaannya itu sangat megah, sangat besar, dan juga dia mempunyai bala tentara yang sangat banyak. Benarkah? Kalau benar, aku ingin ke sana. Bisakah kamu menolongku? Kata burung hudhud. Kemudian temannya menjawab, iya, aku akan mengantarmu. Ayo ikut aku, kata temannya. Kemudian mereka berdua terbanglah sampai ke negeri Sabah. Dan ketika nyampai di sana, ternyata burung hudhud melihat dengan kedua matanya sendiri. Melihat apa? Melihat bahwa Ratu Balkis bersama seluruh prajurit dan rakyatnya sedang menyembah dewa matahari. Dengan kilauan matahari yang sangat-sangat besar, sangat-sangat bercahaya, mereka menyembah matahari. Kemudian burung hudhud menjawab, ya, saya tahu dengan mataku sendiri kalau mereka menyembah matahari. Aku yakin kabar ini harus segera aku sampaikan kepada Raja Sulaiman. Aku yakin Raja Sulaiman sangat senang mendengar berita ini, supaya Nabi Sulaiman segera mengirimkan tindakan yang baik untuk Ratu Bilqis dan juga seluruh kerajaannya dan rakyatnya. Baik teman, terima kasih ya. Aku akan segera pulang. Aku akan segera mengabari rajaku. Lalu ini adalah berita yang sangat penting dan berita yang akan segera diberitakan oleh seluruh rakyatnya agar Ratu Bilqis dan semuanya berada di jalan yang benar. Oke. Ya, kalau begitu hati-hati ya. Terima kasih.
burung, temennya itu tidak bisa menjawab jawaban dari Assalamualaikum. Ya udah, kalau gitu burung hudhud segeralah kembali ke tempat di mana Raja Sulaiman berjalan bersama bala tentaranya tadi untuk menemui rakyatnya. Sesampai di sana, ternyata Raja Sulaiman sedang berhenti mencari burung hudhud bersama bala tentaranya semuanya. Kemana burung hudhud? Kita semua tidak tahu, Baginda, kemana burung hudhud itu. Kenapa dia pergi tidak seizin saya? Sedangkan sekarang kita berhenti membutuhkan air yang cukup untuk kebutuhan kita di perjalanan nanti. Kenapa burung hudhud pergi tidak seizin saya? Sedangkan kita dalam perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan banyak energi. Kita kekurangan air, dan sekarang bagaimana caranya kita mencari mata air supaya kita di perjalanan nanti tidak sampai kehabisan. Ayo, semuanya silakan mencari burung hudhud, dan di antara kalian juga harus ada yang mencari mata air yang cukup buat perjalanan kita nanti. Dan bala tentara langsung pisah, satu mencari burung hudhud, satunya mencari mata air. Tapi seketika itu burung hudhud datang. Kemudian salah satu bala tentara yang mengetahuinya langsung menuju ke pemimpin. Wahai pemimpin, sepertinya burung hudhud akan segera datang. Kemudian pemimpin dari bala tentara tersebut langsung datang kepada Baginda Raja. Wahai Baginda, sepertinya burung hudhud akan segera datang, karena salah satu dari pasukan melihat burung hudhud sedang menuju ke arah Baginda. Kemudian datanglah burung hudhud itu menuju Baginda Raja. Wahai burung hudhud, kenapa kamu keluar tanpa izin saya? Mohon maaf, Baginda. Tadi burung hudhud bertemu dengan temannya, sehingga burung hudhud tidak izin terlebih dahulu kepada Baginda. Atas ulahmu yang seperti itu, maka kamu harus dihukum seberat-beratnya. Akan kupotong leher kamu supaya kamu tidak boleh khianat seperti itu lagi. Mohon maaf Baginda, tolong, jangan dihukum saya Baginda. Saya mempunyai berita yang sangat menakjubkan untuk Baginda. Benarkah? Berita apa itu? Kemudian burung hudhud langsung bercerita tentang apa yang dia lihat. Beliau langsung menjawab dengan ceritanya. Cerita burung hudhud. Baginda, di negeri Sabah ada raja. Mohon maaf, ada ratu. Baginda Raja, di negeri Sabah, negeri yang sangat luas, negeri yang sangat mempunyai banyak bala tentara. Di sana ada kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis, ratu yang sangat bijaksana, ratu yang sangat menyelesaikan masalah dengan penuh hati-hati. Tetapi Baginda, ratu dan seluruh bangsanya dan seluruh rakyatnya, dia menyembah matahari. Apa kamu bilang? Benarkah kabar ini? Ya Baginda, saya melihat dengan mata saya sendiri Baginda. Saya melihat mereka memberi sesajen dan seluruh apa yang diberikan untuk matahari. Benarkah? Kalau memang ini benar, kamu harus mempertanggungjawabkan. Kamu sekarang lolos, kamu sekarang tidak jadi. Saya potong lehermu.
jika memang benar apa yang telah kamu sampaikan. Baik Baginda, saya akan mempertanggungjawabkan. Seketika itu, Raja Sulaiman langsung menulis secara kertas. Wahai Hudhud, berikan surat ini kepada Ratu Balqis. Berikan sendiri langsung kepadanya. Kamu harus memastikan bahwa Ratu Balqis membaca surat dari saya. Baik Baginda, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu burung Hudhud langsung apa? Langsung bertemu dengan ratu lewat dari lubang kecil di istana. Dari atas burung Hudhud datang dan melemparkan secara kertas itu. Kemudian Ratu Balqis kaget. Dari mana ini? Apa ini? Bukalah surat dari Raja Sulaiman. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Ratu Balqis, saya adalah Raja Sulaiman. Saya mengirimkan surat ini karena saya mohon supaya Ratu Balqis dan rakyat-rakyatnya menyembah Allah, bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta seisinya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang bernyawa maupun yang tak bernyawa. Wahai Ratu Balqis, sesungguhnya kamu dan golonganmu dalam kebodohan dan kesesatan. Maka oleh karena itu, segeralah bertaubat, segeralah memohon ampun kepada Allah, dan segeralah berusaha menjadi orang yang tepat, yang benar dalam memilih Tuhannya. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Maka tolong balas surat ini dengan balasan yang sebaik-baik balasan dari saya, Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis langsung memanggil ketiga penasehatnya. Wahai prajurit, tolong panggilkan ketiga penasehatku. Kemudian penasehatnya datang. Baik Baginda Ratu, adakah yang ingin disampaikan? Iya, saya mendapatkan surat dari Raja Sulaiman yang berisi tentang demikian. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketiga penasehat itu marah sekali. Siapa Sulaiman itu? Berani-beraninya dia mengajak kita ke dalam kesesatan. Kita harus mengajak perang. Kita mempunyai banyak tentara. Kita pasti menang. Jangan seenaknya dia mau menginjak-injak harga diri kita. Karena kita selama ini sudah hidup damai, hidup tentram, hidup dalam kemewahan. Segalanya tercukupi karena bantuan Tuhan kita, Ratu, yaitu Tuhan Matahari. Berani sekali kamu bilang seperti itu, wahai penasehat-penasehatku. Jika raja ini berada dalam kekuatan, berada dalam pertanggungjawaban yang kuat, berada dalam keistimewaan, saya yakin surat yang dia tulis bukanlah surat yang sembarangan. Saya yakin dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap surat ini. Kita tidak boleh langsung berusaha untuk berperang dengan dia. Kalau begitu, saya minta tolong pada kalian bertiga untuk bermusyawarah terlebih dahulu
apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya membalas surat dari Raja Sulaiman. Baik Baginda Ratu, akan segera kami kerjakan. Kemudian mereka bermusyawarah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bertiga tetap ingin memerangi Raja Sulaiman tanpa harus berkata apa-apa. Bertemulah besoknya tiga penasehat tersebut bersama Ratu Balkis. Apa yang harus kita lakukan, wahai ketiga penasehatku? Wahai ketiga penasehat, tolong sampaikan hasil dari musyawarah kalian. Baginda Ratu, kita harus segera menyiapkan bala tentara kita untuk memerangi Sulaiman. Karena menurut kami, Sulaiman itu telah menginjak-injak harga diri kita. Ayo, kita harus segera bertindak, wahai Ratu. Kemudian Ratu menjawab, lancang sekali mulutmu. Saya yakin Raja Sulaiman tidak seperti itu. Saya punya rencana. Siapkan hadiah yang sangat mewah untuk Raja Sulaiman. Saya yakin hadiah itu jika dia terima dengan lapang dada, maka kitalah yang menang. Tapi jika hadiah itu ditolak mentah-mentah, berarti dia bukanlah lawan kita. Dia benar-benar orang yang sangat istimewa. Baik prajurit, silakan siapkan hadiah yang sudah saya pilih dan segeralah bertemu dengan Raja Sulaiman. Seketika itu dua prajurit itu datang. Wahai Raja Sulaiman, ada dua prajurit dari negeri Sabah yang ingin bertemu dengan Raja. Kemudian Raja menjawab dengan tegas, silahkan. Keduanya langsung masuk. Saya tahu kedatangan kamu ke sini. Kamu ke sini ingin memberi hadiah. Ingin memberi hadiah yang sangat bagus kepada saya. Saya tidak mau menerima hadiah sepeser pun dari apa yang telah kamu bawa ke sini. Silahkan kamu kembali dan bawa hadiah itu. Kemudian dua prajurit itu datang kaget. Kok bisa tahu ya Raja Sulaiman apa yang akan kita berikan? Baik Baginda, kami akan segera kembali. Kembalilah kedua prajurit itu ke negeri Sabah. Mengetahui hal sedemikian, apa yang dilakukan sama Ratu? Apa? Dia menolak pemberianku hadiah yang begitu sangat istimewa. Ada banyak emas, ada banyak perak, ada banyak mutiara, ada banyak perhiasan yang aku berikan supaya dia kalah dari kita. Baik, kalau begini, saya akan datang sendiri ke sana. Tiga penasehatku, kalian jangan khawatir. Saya yakin saya bisa datang ke sana. Silahkan kumpulkan seluruh bala tentara, kumpulkan seluruh para prajurit, dan saya akan datang ke sana dengan kalian semuanya. Tiga penasehatku dan orang-orang terpenting di kerajaan, jagalah kerajaan dengan baik. Saya akan datang sendiri ke sana menemui Raja Sulaiman. Baik, Baginda Ratu. Kemudian burung hut-hut memberi kabar kepada Nabi Sulaiman bahwa
ratu akan segera datang ke Baitul Maqdis. Sesampai di sana, apa yang Raja Sulaiman lakukan? Sebelum ratu bertemu dengan Raja Sulaiman sudah menyiapkan seluruh yang terbaik untuk Ratu Balkis. Wahai rakyatku, wahai pasukanku yang mempunyai kekuatan, di mana kekuatan itu datang langsung dari Allah. Aku meminta, siapa dari kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat apapun sebelum Ratu Balkis sampai di sini? Kemudian dari golongan jin menjawab, saya Baginda, saya bisa membuat singgasana Ratu Balkis datang di sini secepat sebelum raja duduk, maka singgasana sudah berada di sini. Oh, tapi ada orang yang sangat berkenan dan langsung mengacungkan tangannya. Mohon maaf Baginda, saya bisa lebih cepat dari itu. Benarkah itu? Secepat apa? Sebelum raja berkedip, singgasana sudah ada di hadapannya Baginda. Benarkah itu? Segera laksanakan dengan izin Allah, dengan restu Allah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Singgasana itu datang sebelum Raja Sulaiman berkedip. Dalam hitungan 1 detik singgasana sudah ada. Masya Allah. Kemudian Raja Sulaiman berkata, silakan apa yang sudah kalian ketahui sekarang, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa hanya Allah lah yang bisa melakukan semua ini. Wahai rakyatku, wahai panutan Allah, saya memohon dari kalian semua untuk menghiasi singgasana ini sampai saat Ratu Balkis datang ke sini, dia tidak mengetahui bahwa itu adalah singgasana. Dihiaslah oleh jin, oleh pasukan jin, pasukan manusia, hewan, dan semuanya menghiasi singgasana Ratu Balkis. Kemudian Ratu Balkis datanglah saat singgasana sudah siap. Permisi, Raja Sulaiman, saya datang ke sini bersama dengan rakyat-rakyat saya, ingin menjawab surat dari Raja Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya siap menerima tamu Ratu Balkis dan juga seluruh rakyatnya yang datang dan berdatangan di sini. Silakan duduk, itu adalah singgasana Ratu Balkis. Benarkah ini bukan singgasana saya, Raja Sulaiman? Silakan duduk. Saya akan kembali setelah ini. Kemudian Ratu Balkis duduk di singgasana ini, tapi Ratu Balkis tidak mengetahui bahwa itu adalah singgasana ini sendiri. Raja Sulaiman menyiapkan tempat yang istimewa untuk Ratu Balkis. Wahai golonganku dari golongan jin, manusia, dan hewan, aku minta buatkan ruangan ini menjadi ruangan yang sangat indah. Yang di bawahnya itu ada kaca, yang di bawahnya kaca itu ada laut yang berisi ikan dan perhiasan laut lainnya. Yang di atasnya itu ada langit,
tetapi langitnya itu sangat cerah, seperti pada faktanya pemandangan yang alami. Tetapi itu hanyalah bayangan yang sangat istimewa, khusus buat Ratu Balkis. Dengan demikian, aku yakin Ratu Balkis akan sangat merasa terpuji dan akan mengagumi keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Setelah semua dibuat oleh mereka, Ratu Balkis dipanggil oleh Raja Sulaiman. Tolong dipanggil Ratu Balkis ke sini. Ratu Balkis dipanggil, datanglah Ratu Balkis ke sana. Baru membuka pintu, Ratu Balkis sudah takjub. Wah, bagus sekali Raja. Dan dia sedang takut jika gaun yang dipakai terkena air. Jangan diangkat gaun ratu, karena gaun ratu tidak akan mengalami basah ataupun kotor. Kemudian ratu langsung masuk ke sana. Iya benar, gaunku tidak kotor dan tidak basah. Kemudian melihat lagi, dan seketika itu Ratu Balkis langsung menangis, duduk dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan seluruh apapun yang ada di dunia ini. Sepanjang zaman, aku telah terlena dengan seluruh perhiasan dan kemewahan. Ternyata itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa yang sekarang aku lihat. Raja Sulaiman, nabinya Allah, saya tahu Anda melakukan semua ini adalah untuk berdakwah, untuk mengajakku dan umat-umatku masuk ke dalam agamamu, supaya kami menyembah Tuhan kami, yaitu Allah. Kami mohon maaf dan memohon ampun, dan mulai detik ini saya dan panutanku semuanya akan menyembah Allah. Seketika itu Nabi Sulaiman tersenyum dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, bantuan, akal, kecerdasan, dan semuanya, sehingga Ratu Balkis bersama rakyatnya dan pasukannya bisa menyembah Allah. Baik anak-anak, dari kisah sahabat ini, saya yakin ini adalah cerita sederhana. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian anak-anak kurang maksimal atau banyak kesalahan yang Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf. Selamat berpuasa, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ustazah yakin anak-anak adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa bersama kami Ustaz dan Ustazah, dan juga anak-anak yang salih-salihah. Insya Allah kita termasuk orang-orang beriman dan bertakwa. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.